Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam Wuling REV. Bisa menggunakan tombol ini, atau kalau untuk buka itu bisa pakai remote. Kita coba dulu ya. Kita masuk. Kita langsung disambut sama cluster di speedometer otomatis. Apa aja nih yang kira-kira udah ready ya? Kalau untuk saat ini yang dipakai powernya hanya melalui aki. Jadi ini kita sebenarnya mesin utamanya yaitu baterai besarnya itu tidak nyala dulu gitu. Ini baru masih aki. AC sebenarnya bisa nyala, cuman dia kompresor nggak nyala, cuman kipasnya aja. Oke, lalu ini udah bisa kelihatan semua ya untuk speedometer nyala semua. Jadi kita nyalakan dulu. Nyalanya gimana? Tinggal pencet injek rem aja. Injek rem. Nah, otomatis nyala. Lalu kita nyalakan AC. Nah, yang berisik ini adalah suara kompresor dan kipas. Dan ini kekurangannya, saya nggak tahu memang apakah dari Wulingnya memang diproduksi untuk seperti itu. Dia tuh nyala terus, nggak ada yang namanya sewaktu-waktu mati dulu kompresor, habis itu nyala lagi. Ini nggak, ini nyala terus, selalu nyala terus gitu. Jadi ya kalau dibilang suara mobilnya nggak ada, ya tetap ada suara kompresor itu gitu. Dan itu lumayan bising sih gitu untuk di luar. Kalau untuk di dalam ya suara kipas aja. Oke, lalu kita cek dulu bagian speedometer cluster ya, untuk apa aja sih yang ada di sini. Ini untuk alirannya, ini untuk pengisian, ini untuk rata-rata konsumsi daya, ini untuk suara pengemudi. Nah, ini bisa diatur. Ini ada mode pengemudi ya, ini normal, sport, eco. Nah, ini bisa melalui apa aja, bisa lewat tombol di bawah ini gitu. Nah, ini kita pakai eco. Terus ini untuk regeneratif powernya itu bisa di lemah, normal, kuat. Apakah ini gimmick? Enggak, ini benar kita coba di tol atau dibawa ke puncak. Jadi semakin kita kuat ini, semakin kita lepas gas semakin kayak ketahan gitu loh. Jadi kayak regeneratif itu aktif, semakin kuat semakin menahan mobil. Jadi kayak direm, tapi nggak direm sebenarnya gitu loh. Yang menahan itu yaitu motor listrik untuk mengembalikan power ke baterai. Jadi semakin hemat kalau untuk jalanan turunan. Cuman kalau untuk di tol lebih baik normal atau lemah sih. Karena semakin kalau lemah ini jadi kalau kita lepas gas ya udah lepas aja, nggak ada tahanan lagi. Tapi kalau normal masih ada tahanan, kalau kuat lebih terasa lagi. Cuman kalau kuat itu jatuhnya agak mual ya, karena kan kita lepas gas jadi agak ketekan gitu loh. Jadi nggak rekomen lah gitu. Ini untuk pengaturan ini. Lalu ini untuk Bluetooth bisa diatur. Ini pusat daya tadi. Lalu ini navigasi saya sih merekomenkan jangan pakai ini loh, pakai Waze ya, Waze atau Google Maps. Ini musik, radio, ini video ini sebenarnya bisa pakai flash disknya ada di bawah. Jadi kita bisa atur kalau anak kita nonton, nah itu kita bisa pakai ini. Ini radio ya udah. Kalau ini untuk nambah aplikasi ini harus pakai HP terhubung ke mobil ini. Jadi sistemnya kayak mirroring gitu loh. Tapi kalau udah nggak mirroring, aplikasinya hilang gitu. Jadi kalau mau pakai YouTube pun bisa, tapi mirroring, itulah kelemahannya. Ini untuk AC ya. AC kebanyakan nih orang pada keliru ya. 6 ini sebenarnya bukan lebih dingin. 6 itu malah lebih panas. Lebih dingin itu yaitu 1. Nah, ini untuk kipas semakin tinggi ya berarti semakin kencang kipasnya. Nah, ini untuk pengaturan AC juga lewat sini bisa. Ini arah sembur juga bisa. Nah, di sini tempat kalau misalkan di puncak
itu kan dingin ya, jadi kita nggak pakai AC. Kalau nggak pakai AC mau nggak mau kan berembun. Nah kalau pakai ini, jadi keluar udara lewat sini, jadi otomatis kita nggak merasa dingin, tapi ada angin dari luar masuk ke dalam untuk bagian kaca. Oke, sekarang kita cek indikator di speedometer. Ini untuk indikator baterai, ini range-nya. Ini untuk power ya. Power kita bisa ngecek kalau misalnya dia kita lagi gas itu naik, tapi kalau lagi tadi saya bilang regeneratif itu berarti dia akan turun minus. Nah itu dia mengisi kembali powernya. Oke, terus untuk tombol di setir ini hanya ini dummy ya, ini cuma kanan kiri doang, atas nggak bisa. Ini tripnya. Lalu ini untuk audio, ini untuk wuling, ini untuk pengontrolan mode aja, paling gitu. Untuk AC kita pakai AC-nya yang parfumnya pakai yang ini nih kebetulan nih. Ini kecil tapi ya nggak bisa. Ya bisa. Ternyata bisa naik bawah tapi nggak maksimal, kanan kiri juga nggak maksimal. Gitu. Yang ini juga, tapi ini bisa dikunci loh. Ini dikunci bisa. Enaknya gitu. Nah, kalau untuk di bagian bawah, sebentar. Bagian bawah ini untuk naruh barang. Gantungan sih lebih tepatnya. Ini untuk cas, ini untuk flash disk. Jadi ada 2. Ini untuk bagian matikan, bisa pakai manual matikan mesin. Ini juga untuk ke mesin. Oke. Ini spion kayaknya mau saya tambahin karena terlalu kecil tuh, jadi masih gini doang, jadi nggak bisa kelihatan. Lalu ini hazard di atas, lampunya udah putih. Ini udah dapat mirror di bagian pengemudi, bagian penumpang pun ada, lumayan lengkap. Ini soft touch, ini enak nih, rata ya. Kadang-kadang saya naruh laptop di atas ini, walaupun sebenarnya nggak direkomendasikan ya gitu. Ini soft touch ya, dan ini warna putih. Putihnya tuh sayang ya, kayak takut kegores. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang sudah pernah mau di PPF atau stiker dan rapi, boleh komen aja di bawah ya. Itu. Lalu ini untuk lampu normal lah. Ini nggak ada fog lamp gitu. Ini juga nggak bisa diputar, cuman ke bawah doang untuk wiper. Wiper. Lalu ini untuk sport mode-nya di sini di samping AC ya, di samping AC. Ini untuk pengaturan. Kalau ditanya, kalau misalnya ini kalau diputar lagi jalan, apakah ini bisa pengaruh nggak? Yang bisa tuh cuma N sama P doang, tanpa harus injek rem. Tapi kalau kita injek rem, baru bisa kita pindahin. Nah, untuk lampu mundur, untuk kamera mundur ada. Walaupun kualitasnya nggak maksimal, tapi dia mengikuti arah setir ya. Tuh. Harusnya mungkin di luar negeri asalnya ini udah bisa 360 kamera harusnya. Gitu. Cuma nanti kalau ada yang udah ada modifikasi di Indonesia mungkin bisa ditambahkan. Ini untuk power window, semuanya auto. Ini untuk rem tangan, ini juga. Ini harus terpasang seat belt, baru otomatis dia nyala. Kalau belum pasang seat belt dia nggak bisa. Gitu. Lalu untuk jok, ya udah, jok ini warnanya bagus ya, putih enggak tapi abu-abu juga agak-agak keputihan. Jadi pas, menurut saya sih pas gitu. Untuk suara speaker juga, speaker ini yang harus saya upgrade ya. Suara speakernya nggak bagus, nggak ada bass sama sekali, cempreng jatuhnya gitu. Jadi ya next lah gitu. Nah enaknya apa? Ini kita coba pakai asistennya Wuling ya. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kanan. Oke, membuka jendela kanan. Halo Wuling.
Halo. Tutup jendela kanan. Oke, menutup jendela kanan. Nah, oke. Kalau misalnya saya kedinginan nih, misalkan, halo Wuling, Halo. saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 level. Nah, kalau saya kepanasan, halo Wuling, Halo. saya kepanasan. Saya kepanasan. Oh, ini kadang-kadang suka begitu. Halo Wuling, Halo. saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 1 level. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini cukup membantu walaupun ya bisa dibilang gimmick, tapi kadang-kadang bisa membantu banget, apalagi kalau misalnya ketutup atau lagi males tangannya gerak, ya kita buka jendela aja cukup pakai asisten Wuling ini. Untuk fitur spion ini belum bisa tutup, jadi masih manual, tapi untuk pengaturan arah spionnya bisa. Nah, kalau untuk lampu headlampnya ini bisa diatur tinggiannya, ini lumayan nih, lengkap dan pengaruh loh, dia tinggi itunya lumayan jauh, jadi perubahannya memang signifikan. Nah, kalau untuk terang lampunya terang apa enggak, ini terang banget lampunya. Ada nanti di channel TikTok saya coba bandingin di samping di tol ya, kebetulan di tol juga sama-sama terang, sama-sama mobil udah LED juga, kalau nggak salah R3 deh. Saya coba sampingan terang mana, mumpung ini kaca film juga masih kaca film belum terlalu gelap, masih bawaan pabrik 20%, jadi bisa kelihatan nih perbandingan kayak gimana gitu. Oke. Untuk bagian belakang luas ya, kalau ini udah cukup luas untuk mobil sekecil ini gitu. Kita juga nggak nyangka ternyata untuk space untuk dengkul ini oke gitu. Ini karena, tapi ini kan kalau nggak salah ini batch kedua ya. Kalau batch kedua ini nanti ada one touch-nya nih. Kebetulan saya batch kedua ada one touch, tapi untuk bagian sini ini nggak ada. Harusnya nih ada yang modelnya kayak ngunci gitu loh di sini. Untuk seat belt. Oke, sekarang kita bagian ke belakang ya, oke. Untuk bagian bagasi ini hanya space-nya hanya segini aja ya, nggak banyak memang. Ini juga udah ada yang udah saya pindahin karena penuh. Dia ada bawaannya, karena dia nggak punya ban cadangan, jadi dikasih seperti apa, saya lupa namanya tuh, temper apa gitu, jadi kayak lem gitu. Dia fungsinya untuk kalau misalnya bannya ada yang bocor, tinggal tinggal otomatis dia akan melalui tabung udara lewat selang udara, lalu dia menglem sisi dalam ban. Tapi itu saya nggak rekomen, jadi kemungkinan saya akan ganti velg ya, ring 14 minimal sih. Untuk bagasi luas, kalau kita kursi penumpang belakangnya kita ratakan. Apakah ini bisa diturun lagi? Nggak bisa, ini udah fix ya. Posisinya agak lumayan tegak ya menurut saya. Cuma kalau untuk jarak pendek, kalau Depok Jakarta Bogor gitu sih masih oke, nggak ada masalah lah. Nah, ini untuk mungkin batch kedua ya, ini udah tinggal, nah otomatis dia akan turun enaknya gitu. Lalu kita cek bagian belakang. Untuk bagian belakang, posisi saya posisi saya nyetir ya di depan. Tapi ini sebenarnya nggak sampai semundur ini, agak majuan dikit saya. Ini sisanya sekitar 3 jari. Saya tinggi 175. Gitu. Ya 2 jari lah, 2 jari atau 3 jari seluas ini. Posisi memang agak tegak. Tuh, agak tegak ya kalau kita lihat nih. Gitu. Tapi it's okay. Tapi di sini belakang nggak ada apa-apa, cuman ada kompartemennya hanya ini aja nih. Nah, untuk kaca belakang itu kayak pesawat, modelnya oval, mirip banget pesawat, tapi udah ada seat belt. Di belakang juga ada Isofix-nya ada, Isofix. Modelnya sama, motifnya belakang, jok-joknya. Nah,
kita coba sekarang apa aja sih yang kita udah upgrade. Untuk upgrade sementara, ini mobil masih belum cuci nih kebetulan. Kita upgrade ini untuk karpet, kita pakai karpet ini karena supaya nggak debu banget ya. Soalnya saya punya anak kecil. Ini saya tambahin pelindung gitu. Ini ada di Tokopedia, ini bukan PPF tapi ini lebih murah jauh. Kalau salah saya beli 11.000 untuk 5 meter. 5 meter kalau nggak salah deh. Tapi 3M ini tebel nih. Ini nggak gampang copot. Tuh, tebel kok ini. Bukan kayak solasi biasa, tapi tebel. Dia kayak ada karet-karetnya gitu. Oke, mungkin itu dulu untuk bagian interior. Setelah itu saya akan ngebahas bagian charge-nya kali ya. Untuk charge-nya, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa, saya ini mau coba untuk sharing di TikTok secara detail tapi nggak dalam durasi lama. Jadi ya durasi paling 1 menit, apa aja yang dibutuhin. Karena saya kan sebenarnya udah 2 mobil saya jual, sengaja saya beli ini cuma 1 mobil. Saya pengen tahu seberapa iritnya juga dalam 1 bulan dengan penggunaan listrik itu. Saya listrik itu di rumah cuma 2.200. Jadi harusnya sih bisa maksimal saya coba dalam 1 bulan. Kalau kita mau kemana-mana termasuk keluar kota dan saya bawa keluarga, dan saya juga ada ART di rumah 1, jadi anak 2, saya dan istri sama ART 1 saya coba untuk keluar kota. Kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ikutin TikTok dan di YouTube. Kalau Instagram bisa juga, tapi Instagram saya lebih ke arah jual beberapa mobil jualan saya, gitu, autonomous garage. Oke, thank you.